Mimpi terasa jadi nyata. Itu kalimat yang muncul saat aku baca buku ini. Buku judulnya Sang Alkemis, yang ceritanya mengenai Santiago, seorang anak gembala sederhana dari Spanyol yang berulang kali memimpikan harta karun di dekat Mesir gitu, di piramida Mesir. Mimpi itu akhirnya ngedorong dia untuk ngelakuin sesuatu yang jarang banget orang-orang lakuin, seperti tinggalin hidup yang aman demi ngejar sesuatu yang belum tentu nyata. Karena kan itu tadi dia mimpi gitu ya. Nah, selama perjalanan ini si Santiago tuh hampir kehilangan segalanya. Dia ditipu, dia harus kerja keras di toko kristal kayak gitu, terus bertahun-tahun hidup tanpa kepastian. Tapi justru menurut aku, disitulah pelajaran pertama muncul bahwa jalan menuju mimpi tuh nggak pernah lurus, dan seringkali kita diuji bukan karena mimpi kita salah, tapi karena kita harus belajar cukup kuat buat ngejalaninnya. Nah, di perjalanan ini Santiago bertemu sama seorang raja nih yang ngajarin bahwa tiap orang punya ceritanya masing-masing gitu. Atau kayak misalnya seorang pedagang juga yang takut untuk ngejar dirinya sendiri. Dan akhirnya dia ketemu sama seorang alkemis gitu. Sosok yang ngajarin dia tentang hidup, alam, dan hati manusia, bahwa mereka tuh bicara dengan bahasa yang sama loh kayak gitu. Nah, di titik ini buku ini berhenti jadi cerita petualangannya Santiago. Ceritanya tuh lebih jadi kayak cermin bahwa kita disadarkan kalau ketakutan terbesar manusia tuh bukan gagal, tapi untuk berubah gitu. Banyak orang tahu apa yang mereka inginkan, tapi memilih bertahan di hidup yang cukup karena takut kehilangan kenyamanan. Jadi di sini Santiago belajar ngebaca tanda-tanda bahwa semesta selalu memberi petunjuk, tapi petunjuk itu hanya muncul kalau dia berani lebih dulu untuk melangkah gitu. Dan pelajaran terpentingnya bahwa harta karun sejati bukan selalu apa yang dikejar di ujung perjalanan, tapi siapa diri kita yang berani ngejalaninnya kayak gitu. Nah, di ending cerita Santiago menemukan bahwa harta karun yang ternyata ia cari selama ini tuh sebenarnya dekat sama dia gitu, dekat di mana ia memulai, tapi dia nggak pernah sadar tanpa adanya perjalanan panjang tadi gitu, tanpa adanya kehilangan, tanpa adanya ketakutan. Dan disitulah makna terdalam dari buku ini, kalau hidup tuh jangan pernah menyia-nyiakan perjalanannya gitu. Jadi kita nih sebagai seorang manusia tuh jangan pernah menyia-nyiakan perjalanan diri kita sendiri gitu. Jadi di buku ini kita nggak bilang kalau semua mimpi tuh pasti berhasil, enggak. Tapi dia ngasih tahu ke kita bahwa mimpi tuh layak kok diperjuangkan, karena prosesnya akan ngebentuk kita jadi versi yang lebih jujur, lebih berani, dan lebih hidup. Dan mungkin setelah membaca atau dengar cerita ini, pertanyaannya bukan lagi apakah aku akan berhasil, tapi berani nggak ya aku ngedengerin hati aku sendiri kayak gitu.